Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di TK kita ini, TK Negeri Pembina Painan yang kita cintai, serta salawat beriring salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, teman-teman semua, hari ini saya akan berbagi materi tentang pelatihan yang saya dapat kemarin, yaitu tentang matematika gembira jenjang PAUD. Teman-teman semua, kira-kira matematika itu perlu enggak untuk kehidupan kita? Coba kira-kiranya kalau matematika itu perlu untuk kehidupan kita. Pertama menghitung uang. Nah, apa lagi Bu? Menghitung waktu. Panjang pendek. Mengukur. Ya. Apa lagi gunanya untuk kita sehari-hari? Banyak sedikit. Membandingkan banyak sedikit. Menakar banyak ya. Jadi kalau awak di rumah, misalkan berkue ada takaran. Nah, itu juga ada matematika. Nah, memasak. Begitu pentingnya matematika dalam kehidupan kita. Maka kita juga sebagai guru PAUD itu dari usia dini itu kita tanamkan konsep matematika yang dekat dengan anak. Ya, sehingganya nanti matematika itu berguna untuk kehidupannya. Ya teman-teman ya, berguna untuk kehidupannya. Jadi selama ini matematika itu bagi kita sesuatu yang bagaimana gitu. Kalau kita waktu sekolah gimana? Matematika itu sesuatu yang menakutkan. Biasanya dulu waktu kita sulit, payah dah Bu, pakai angka kuadrat gitu dah Bu. Masih ingat dah waktu SMA? Nah, jadi menakutkan. Nah, sekarang ini dengan alur gembira kita memberikan pelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak kita. Jadi dengan alur gembira ini, matematika itu tidak sesuatu yang menakutkan lagi bagi anak kita. Ya, bagaimana kira-kira? Nah, gembira itu adalah sebuah alur yang kita gunakan untuk pembelajaran matematika. Alur gembira itu terdiri dari 5 sintak. GE, G itu yaitu gali dan eksplorasi. Yang M ini muat konten. Yang B ini buat aktivitas. I ikuti pemikiran siswa. R, A itu rayakan dan akhiri. Nah, ini adalah 5 sintak tentang alur gembira. Sekarang kita lihat. Nah, gali dan eksplorasi. Gali dan eksplorasi itu kata kuncinya berkaitan dengan konteks. Jadi pada gali dan eksplorasi merujuk pada aktivitas menggali dan mengeksplorasi konteks yang dekat dengan murid. Jadi gali dan eksplorasi ini mendorong murid untuk mengeksplorasi situasi di dunia nyata yang berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Nah, contohnya konteks yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kira-kira seperti apa? Makanannya? Bisa? Mainan? Pakaian? Lingkungan sekolahnya? Nah, lingkungan rumah? Anggota tubuhnya? Nah, jadi itu adalah konteks yang dekat dengan anak. Kalau di sekolah, apa saja konteks yang dekat dengan anak yang bisa kita jadikan kegiatan matematika? Teman, mainan banyak tuh. Mainan yang di dalam, mainan yang di luar, buku-buku, alat tulis. Nah, itu ada yang dekat dengan anak. Muat konten pada tahap ini merujuk pada kegiatan pembelajaran yang menekankan pentingnya memasukkan konsep-konsep numerasi ke dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran menjadi lebih terarah dan berbasis pengalaman murid.
Nah, jadi maksudnya di sini setelah kita melakukan gali dan eksplorasi, sudah menemukan konteks yang dekat dengan anak, jadi perlu kita memasukkan konsep-konsep matematika sehingga pembelajaran itu lebih bermakna. Ya Bu ya, lebih bermakna. Mereka memiliki pengalaman belajar yang lebih bermakna gitu. Contohnya apa ya kira-kira konsep matematika di PAUD? Apa kira-kira? Biasanya kita itu ada pada CP berapa itu? CP3 itu dasar-dasar literasi, numerasi, matematika dan sains itu. Itu kita ada kan di ATP-nya itu matematika. Ya Bu, ini dia konsep matematika. Kalau yang ini konsep matematika yang ini ada 5, itu yang kami pelajari di modul alur gembira ini. Tetapi kalau di CP hampir sama ya, cuman dirincikan lebih banyak poin-poinnya. Kalau di sini digabung hanya 5 saja. Yang pertama konsep matematika di PAUD itu judulnya seperti ini, dia pakai judul sepertinya Aku dan Bilangan. Serunya bermain pola. Kalau di ATP kita itu bilangan. Nanti ada lagi poinnya berhitung. Ada enggak konsep hitung? Nah, lalu pola. Nah, kalau di sini dibuatkan judulnya gitu. Serunya bermain pola. Yang ketiga ini menjelajah dunia bentuk, ruang dan posisi. Kalau di ATP kita hanya bentuk, ruang, posisi, waktu gitu ya. Lalu petualangan ukur mengukur. Kalau di ATP kita hanya mengukur. Lalu menjelajah data dengan gembira. Di ATP kita hanya data. Jadi pada intinya sama ya Bu. Ini lebih menarik kalimatnya. Sekarang sebenarnya kita akan membahas satu persatu konsep matematika di PAUD ini. Karena waktu ya, kita ambil salah satunya saja. Sekarang kita akan lihat tentang bermain pola. Bermain pola itu kenapa? Karena saya kemarin membuat video pembelajaran. Jadi video pembelajaran itu kami menerapkan bagaimana alur gembira itu dilakukan di kelas. Nah, jadi nanti saya akan membahas tentang pola saja, serunya bermain pola. Nah, selanjutnya yang ketiga itu buat aktivitas. Nah, tadi yang gembira, yang B-nya itu buat aktivitas. Pada tahap buat aktivitas ini menekankan pentingnya merancang kegiatan yang relevan, kontekstual, dan menyentuh kehidupan nyata murid. Sehingga pembelajaran matematika menjadi lebih mendalam dan bermakna. Tahap ini berfokus pada penyusunan dan penerapan kegiatan pembelajaran. Jadi pada buatan konten ini, buat aktivitas ini, kita merancang pembelajaran. Tadi kita udah temukan konten ya Bu. Konten kita apa yang kita akan ambil tadi? Pola. Serunya bermain pola. Jadi pada tahap buat aktivitas ini kita akan merancang pembelajaran dengan membuat RPP deep learning. Nah, jadi RPP-nya bentuknya deep learning. Jadi kita memasukkan konteks, kita memasukkan konten pada dalam membuat aktivitas ini, ya. Jadi Bu ya, dengan adanya rancangan pembelajaran matematika itu lebih mendalam lagi karena udah ada konsep-konsep matematika, tidak ngambang lagi ya Bu ya, tidak ngambang. Nah, lanjut kita yang keempat itu ikuti pemikiran murid, yang I-nya ya. Nah, pada ikuti pemikiran murid ini merupakan tahapan mengikuti pemikiran murid dalam proses pembelajaran numerasi. Jadi kita guru tidak hanya menilai apakah hasil karya anak itu benar atau salah, hasil jawaban anak itu benar atau salah. Namun lebih jauh lagi berupa kita harus memahami bagaimana murid itu berpikir dan menyusun langkah-langkahnya dalam memecahkan suatu masalah. Nah, jadi dalam mengikuti pembelajaran murid itu misalkan kata kuncinya yaitu lebih ke
miskonsepsi. Jadi anak itu kadang-kadang dia dalam menyelesaikan tugasnya salah pemahamannya tentang materi yang kita berikan, ataupun dia memiliki pemikiran-pemikiran lain selain yang kita sampaikan tadi itu. Mungkin kita menyampaikan seperti ini, dia pikirnya lain lagi. Nah, jadi belum tentu pemikiran anak itu salah. Nah, jadi yang salahnya kita beri penguatan nanti. Ya, Ibu. Nah, selanjutnya RA-nya yaitu dari gembira tadi, rayakan dan akhiri pembelajaran. Pada kegiatan ini, pembelajaran berfungsi sebagai momen reflektif sekaligus apresiatif dalam pembelajaran numerasi. Melalui refleksi, guru sekaligus murid dilatih untuk menilai sendiri kekuatan dan kelemahan dalam pendekatan mereka, sekaligus membuka ruang untuk perbaikan dan pemahaman yang lebih mendalam. Jadi pada rayakan dan akhiri pembelajaran ini yaitu kita merefleksi kegiatan yang sudah dilakukan anak dan juga memberi apresiasi kepada anak, sehingga kita melatih anak itu menilai dirinya sendiri. Kita melihat sampai di mana kekuatan kita dan sampai di mana kelemahan kita dalam memahami pembelajaran tersebut. Jadi di sini juga ada ruang untuk perbaikan dan pemahaman yang lebih mendalam lagi. Bisa dipahami ibu-ibu? Nah, jadi kita di sini merefleksikan. Jadi merefleksikan itu tidak hanya menilai yang baiknya saja atau menilai yang salah saja. Jadi di sini ada umpan balik kepada murid apa yang sudah dilakukannya, baik itu kegiatannya yang udah betul maupun yang salah. Jadi di sana kita melihat ternyata di dalam rayakan dan akhiri itu nanti ketika dia merasa betul, kita tetap beri semangat dan beri reward kepada anak kita yang sudah mengerjakan yang betul. Sementara bagi anak yang kita yang belum tepat hasil kerjanya, itu bisa kita berikan penguatan lagi sehingga nanti anak-anak itu bisa memperbaiki dan lebih memahaminya lagi. Itu ya Bu ya. Itulah alur gembira pada pembelajaran matematika. Nah, sekarang kita akan melihat contoh konsep matematika yang sudah saya buat kemarin, yaitu tentang pola. Jadi kita akan coba nonton bersama-sama atau nanti ada masukan dari ibu-ibu, silakan ya. Karena pelajaran matematika ini tidak sesuatu yang asing lagi pada kita. Pada umumnya kita sudah melakukannya, ya. Nah, ini adalah contoh kegiatan konsep matematika yang saya rancang, yaitu tentang pola. Nah, kita lihat ya. Konteks yang saya ambil itu adalah tanaman di sekitar kita, yaitu tanaman hias. Nah, jadi kenapa saya ambil ini? Karena sesuai dengan topik pembelajaran kita juga, tanaman hias. Dan juga di sekolah kita banyak macam-macam tanaman. Ya, saya ambil konteksnya tanaman hias. Lalu konteks yang saya gunakan yaitu pola. Kita belajar tentang pola. Aktivitasnya saya beri judul bermain pola dengan tanaman hias. Oh, ini pembukanya. Ibu-ibu, ini kegiatan pembuka itu saya mengambil absen. Ya Bu, pada kegiatan mengambil absen ini kita juga masukkan konsep matematika Ibu. Jadi mulai dari awal sampai pulang itu kita masukkan konsep matematika. Jadi tidak pada kegiatan inti saja, tidak pada kegiatan aktivitas saja. Seperti mengambil absen gitu kan. Beberapa orang anak perempuan tidak hadir. Nah, dihitung 5. Perempuan laki-laki berapa? 2 misalnya. Jadi ada perbandingan. Mana yang lebih banyak laki-laki perempuan? Nah, ada perbandingan situ ya.
Itu udah masuk ke konsep matematika. Jadi, ini dalam bernyanyi, ini ada pola kan. Ada pola situ Bu, ada pola ya. Jadi dalam kegiatan bernyanyi juga ada pola kita masukkan. Ini udah mulai masuk konteks. Konteks pembelajarannya yaitu tanaman hias. Tanaman hias ya Bu. Nih. Udah bisa dipahami Ibu. Jadi karena kita ada pot bunga yang dimana di pot itu ada bisa kita buatkan pembelajaran pola di sana. Ada bunganya berukurannya daunnya besar, ukuran kecil, ukuran besar. Jadi di situ anak sudah mulai tahap memahami tentang pola, ya, pola besar kecil besar kecil. Ya, coba kita lanjut. Nah, tadi itu permainan tentang pola juga, karena tadi konten kita pola. Jadi permainan gini, ada laki-laki jadi kelompok daun, perempuan jadi kelompok bunga. Jadi daun, oh yes, gitu, bunga, oke, daun, yes, bunga, oke. Jadi itu udah pembelajaran pola juga. Nah, jadi tidak hanya di aktivitas pembelajaran saja, ya Bu ya. Nah, di sini lagi, ini adalah sudah konten, sudah aktivitas, buat aktivitas. Pada buah aktivitas ini ada setangkai bunga, anak itu menyusun daun bunga yang didapatnya itu berdasarkan pola. Ada pola ukuran besar kecil dan juga ada ukuran bunga daun. Nah, Bu. Jadi anak buku setelah selesai membuat aktivitasnya, kita ikuti pemikiran murid lagi. Seharusnya ini daun apa di sini? Itu mengikuti, itu kan ada penilaian formatif, nah Bu. Merah putih. Seharusnya apa nih, daun apa nih Rofa? Seharusnya kembali ke daun ini. Kembali ke daun ini. Nih Bu. Jadi di sini kita di dalam kegiatan tuh kita juga bisa melakukan kegiatan ikuti pemikiran murid. Jadi kan ada satu kesalahan sama anak, miskonsepsi anak kan, dia mengurutkan daun itu tidak sesuai gitu kan. Jadi disitulah kita menanya kepada anak pemikirannya kenapa dia menyusun seperti itu. Jadi kita kembalikan ke konsep awal lagi. Tadi kita polanya apa dulu, besar kecil atau daun bunga. Jadi situ kita berikan penguatan di sini kepada anak, sehingga anak itu bisa dapat membetulkan kembali tentang bunga tadi. Mereka lebih paham lagi. Dan juga ada lagi pemikiran murid itu polanya berbeda. Tadi kan kita besar kecil, hanya satu apa itu? Satu pola gitu kan, A B gitu. Ternyata ada anak itu yang membuat AA BB. Itu pola juga kan di luar dari konsep yang kita berikan gitu. Jadi apakah itu salah? Tidak. Jadi itulah ikuti pemikiran murid tadi itu. Itu bukan sesuatu yang salah. Menurut dia itu pola juga, tapi dia berani melakukan hal yang berbeda gitu. Jadi itu kita beri apresiasi kepada anak yang berbeda dan juga sesuai dengan konsep pola tadi. Jadi bagi yang belum sesuai, jadi kita beri penguatan. Nah, itu ikuti pemikiran murid, adanya konsepsi miskonsepsi dalam pembelajaran. Silakan lanjutkan ya buat mengenai. Ini kegiatan kedua. Ini kan berbeda nih Bu. Itu kita
berikan penguatan. Ini sama. Mana mau berapa? Terserah ya. Nah, berbeda. Ada lagi yang seru, ada yang konsepnya dua-dua AA BB, AA BB. Ini berbeda ini. Nah, ini Vino-nya. Ya kan? Berbeda, nak. Jadi kita berikan apresiasi kepada dia, kita berikan pujiannya. Vino, warna apa yang kita ambil? Ya, Bu. Nah, kita lanjut aja. Kita lihat ke rayakan dan akhiri. Nah, dirayakan dan akhiri ini kita memberikan sama, hampir sama dengan mengikuti pemikiran murid itu. Jadi di sini kita lebih memberi reward, lebih memberi penguatan, lebih memberi pemahaman lagi kepada anak yang kurang tepat, dan memberi reward kepada anak yang sudah betul. Nah, kira-kira seperti itu Ibu tentang pembelajaran matematika alur gembira. Kira-kira ada yang mau bertanya atau memberi masukan? Silakan Ibu-ibu. Terima kasih. Menarik sekali. Berarti bagusnya setiap kegiatan pembelajaran kan tidak terfokus pada matematika, tapi seharusnya kita masukkan pola matematikanya. Seharusnya ada gitu kan. Setiap ya konteks matematikanya. Ya apapun topik kita. Ya. Terima kasih. Nah, dari yang disampaikan Bira tadi sudah terlihat pemahaman ya Bu, pemahaman tentang alur gembira. Jadi Ibu, dalam memasukkan konsep matematika itu, tadi kan kita konsep matematika kita kan banyak tadi, ada membilang, mengukur. Jadi kita bertahap dulu. Yang pertama kita membilang dulu, berhitung. Kalau udah kuat konsepnya, baru bisa masuk pola. Kadang-kadang bisa juga kita gabungkan berhitung dengan pola. Atau kita pola aja dulu. Boleh kita masukkan juga dengan mengukur. Bisa juga kita masukkan berhitung lagi gitu. Tapi ada kemarin kami waktu praktek di pelatihan itu, dia ambilnya konsep matematikanya yang berat-berat. Misalkan mengukur data posisi. Dalam satu kegiatan itu banyak konsep dimasukkannya. Kira-kira bagaimana Ibu? Kan tidak semua anak yang dapat satu konsep matematika aja belum tentu duduk. Nah, jadi sebaiknya tentu kita yang tahu kondisi murid kita masing-masing. Sanggup nggak kita memberikan beberapa konsep dalam satu kegiatan, atau satu konsep saja dulu atau pola dulu gitu. Seperti itu Ibu-ibu. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu Ibu-ibu semuanya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.